Selamat siang teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang psikologi dalam tradisi Buddha dan Zen. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alvina Trisetiani dengan NIM 80 2019 095. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Buddha. Ajaran Buddha sendiri berasal dari Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Arti dari Buddha sendiri adalah seseorang yang terjaga atau orang yang telah mencapai kemanusiaan penuh. Sang Buddha sendiri mengembangkan dirinya menjadi manusia yang benar-benar matang. Dan ini tuh merupakan pencapaian yang langka, sehingga orang-orang di sekitarnya itu menganggap Siddhartha Gautama ini menjadi manusia super atau titisan dewa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah hidup Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini lahir sekitar tahun 563 sebelum Masehi. Ia merupakan seorang pangeran dari kerajaan Shaka di India Utara. Pada usia 16 tahun, ia menikah dengan seorang putri cantik dan tinggal di istananya yang dipenuhi dengan kemewahan dan kemegahan. Ketika Siddhartha Gautama ini berusia 20 tahunan akhir, ia memiliki kesempatan untuk menyelinap keluar dari istananya. Dari situ ia menghadapi kenyataan hidup dan melihat penderitaan manusia. Penderitaan-penderitaan yang dilihat oleh Siddhartha Gautama itu, yang pertama, Gautama bertemu dengan seorang lelaki tua yang kelelahan karena kehidupannya yang penuh kerja keras dan kesulitan. Yang kedua, ia melihat seorang pria yang menderita sakit kronis. Yang ketiga, ia menyaksikan sesosok mayat yang dibawa dalam prosesi pemakaman yang sangat menyedihkan. Tetapi pada akhirnya ia bertemu dengan seorang petapa religius yang terlibat dalam pencarian spiritual tradisional India. Dari situ, Gautama menyadari bahwa penyakit, usia, dan kematian adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Bahkan di kehidupan yang paling bahagia dan paling makmur sekaligus. Penderitaan-penderitaan manusia yang tidak terhindarkan tersebut pada akhirnya menjadi fokus utama Gautama. Pada usia 29 tahunan setelah kelahiran putra tunggalnya, Gautama memutuskan untuk meninggalkan kerajaannya dan belajar selama 6 tahun dengan beberapa guru besar. Ia meninggalkan kerajaan dan keluarganya untuk mencari jawaban atas penderitaan manusia melalui ajaran spiritual. Ia juga terlibat dalam pertapaan yang berat, tetapi ia melemah dengan puasa yang panjang. Akhirnya, Gautama menyadari bahwa mati raga tubuh tidak akan pernah membawa pencerahan baginya. Dari pengalaman-pengalaman beberapa pengajaran yang sudah dilakukan oleh Gautama, muncullah konsepsi Buddha tentang jalan tengah, yang artinya mencari jalan yang sehat dan bermanfaat tanpa ada penyiksaan diri. Setelah melakukan meditasi dalam kurun waktu yang panjang, Gautama mengalami transformasi batin, dan itu mengubah cara pandang dia tentang kehidupan. Ketika Gautama berusia 35 tahun, ia menjadi Buddha. Dan ia memutuskan untuk berbagi pemahamannya kepada orang lain. Dan itu tuh berjalan sekitar 45 tahunan. Dan dengan berjalannya waktu, pengikutnya itu semakin bertambah. Dan ia meninggal ketika ia berusia 80 tahun. Selanjutnya kita masuk ke tradisi Buddha. Nah, setelah berabad-abad, akhirnya agama Buddha ini berkembang. Lalu, agama Buddha ini memiliki dua tradisi besar. Yang pertama itu tradisi Theravada, yang kedua ada tradisi Mahayana. Nah, tradisi Theravada ini ditemukan di Asia Tenggara, di Sri Lanka, Burma, dan Thailand. Lalu, pada tradisi Mahayana ini telah berkembang terutama di Tibet, Cina, Korea, dan Jepang. Nah, di dalam tradisi Mahayana ini ada aliran utama, namanya Zen. Nah, Zen ini dibawa ke Cina pada abad ke-6 oleh Bodhidharma. Nah, Bodhidharma ini adalah seorang biksu dari India yang menekankan kontemplasi dan disiplin pada ritual agama. Nah, pada abad ke-12 dan 13, ada dua biksu dari Jepang yang pergi ke Cina untuk belajar agama Buddha. Namanya itu Esai dan Dogen. Lalu, ketika Esai dan Dogen ini pulang, balik lagi ke Jepang, mereka mendirikan kuil, mengajar murid-murid terkemuka, dan juga mendirikan dua sekte besar Buddhisme Zen Jepang yang bernama Soto dan Rinzai. Nah, sekte Soto ini didirikan oleh Master Zen pada tahun 1200 sampai 1253. Master Dogen ini menekankan ada dua poin utama, yaitu
tidak ada kesenjangan antara praktek sehari-hari dan pencerahan. Lalu yang kedua, perilaku sehari-hari yang benar adalah Buddhis itu sendiri. Lalu yang kedua ada sekte Rinzai. Nah, sekte Rinzai ini didirikan oleh Guru Eisai pada tahun 1141 sampai 1215. Nah, Guru Eisai ini memperkenalkan Rinzai Zen di Jepang melalui pencerahan dan dapat dicapai melalui penggunaan teka-teki atau koan Zen. Nah, tetapi pada dasarnya itu hanya ada satu agama Buddha. Hanya saja yang berbeda itu gurunya dan sekolahnya. Mereka itu menyesuaikan dengan budaya dan masyarakat itu sendiri. Oke, semuanya, halo, perkenalkan nama saya Angelopati dengan NIM 80 2019 136. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai three characteristic of existence. Nah, three characteristic of existence ini yang pertama ada yang namanya kefanaan. Nah, kefanaan ini mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang bertahan selamanya. Mau itu pohon, bangunan, matahari, bulan, bintang, itu semuanya memiliki keberadaan yang terbatas. Dan lebih jauh lagi, semuanya itu bisa berubah pada saat-saat tertentu. Nah, kefanaan ini bukan hanya berlaku pada aspek fisik yang tadi udah saya sebutkan, tetapi kefanaan ini juga berlaku kepada setiap pikiran dan gagasan yang kita keluarkan. Nah, konsep kefanaan ini bisa menandakan bahwa tidak ada kebenaran yang permanen. Yang hanya ada itu adalah sebuah tingkat pemahaman yang cocok untuk waktu dan tempat-tempat yang tertentu. Jadi misalnya teman-teman mengatakan segala sesuatu di sini dan di sini dianggap benar, tetapi ketika teman-teman mengatakan hal itu di tempat lain, itu belum tentu benar. Nah, karena apa yang tampak benar pada suatu waktu itu bisa menjadi salah atau tidak pantas pada orang lain, teman-teman, kayak gitu. Oleh karena itu, Buddhisme itu tidak dapat dikatakan memiliki doktrin yang tetap, karena memahami konsep kefanaan berarti individu itu menyadari bahwa tidak ada sepenuhnya yang menjadi Buddha. Bahkan Buddha sendiri atau kebenaran tersebut itu dapat berubah dan masih bisa berkembang lagi, begitu teman-teman. Nah, dengan kata lain, segala sesuatu adalah manifestasi yang selalu berubah dari realitas yang sama, yang juga terjadi pada Sang Buddha, begitu teman-teman. Dan kepercayaan umat Buddha sendiri itu menunjukkan bahwa ciri utama dari alam semesta adalah perubahan. Namun manusia sendiri itu memiliki kecenderungan untuk memahami dunia itu sebagai sesuatu yang statis atau yang tetap, daripada mereka harus melihat ada hal-hal yang terus berubah dari waktu ke waktu. Padahal banyak sekali proses-proses yang selalu berubah dan juga saling bergantung antara satu sama lain. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tidak mementingkan diri sendiri. Nah, konsep tidak mementingkan diri sendiri ini mau menyatakan kepada kita bahwa tidak ada jiwa yang abadi atau diri yang abadi, dan tidak ada berubah dalam setiap individu. Jadi semua individu itu sama, tidak ada yang abadi. Nah, individu itu juga dipandang sebagai kumpulan-kumpulan elemen, yang elemen-elemen tersebut itu tidak kekal dan terus berubah dari waktu ke waktu. Nah, menurut Sang Buddha, individu itu terdiri dari 5 faktor dasar, yaitu ada tubuh, persepsi, sensasi, kesadaran, dan aktivitas mental. Nah, aktivitas mental ini bisa termasuk ada ide, niat, dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, tubuh dan kepribadian kita itu terdiri dari hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak bertahan secara lama atau tidak selamanya bertahan, begitu teman-teman. Kayak tadi itu ide, niat, persepsi, sensasi, dan lain-lain, hal itu adalah hal-hal yang fana, begitu teman-teman. Jadi ketika bagian-bagian tersebut musnah, kita juga ikut musnah karena kita terbuat dari komponen-komponen yang tidak selamanya ada. Nah, oleh karena itu tidak ada aspek dari diri kita itu yang bisa berlangsung lama, meskipun yang bisa berlangsung lama itu hanya konsekuensi dari pikiran dan tindakan yang kita lakukan. Jadi misal kita selama hidup kita melakukan hal baik, dan ketika kita sudah tidak ada, hal baik itu sudah pasti akan teringat, begitu teman-teman. Nah, semua hal yang ada di dunia ini, jadi tidak hanya manusia, tetapi pohon, gunung, tumbuhan, dan lain-lain, mereka itu tidak bisa ada kecuali saling ketergantungan satu sama lain. Jadi pohon bisa hidup karena ada air, harus ada tanah juga, jadi saling bergantung baru mereka bisa hidup, begitu teman-teman. Dan
ketergantungan itu bisa dianggap sebagai sebuah koeksistensi dengan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu adalah kompulsif dan kumpulan proses sementara saja, begitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah ketidakpuasan atau penderitaan. Nah, ketidakpuasan ini adalah part terakhir dari existence. Nah, konsep ketidakpuasan itu mencakup ada kelahiran, kematian, pembusukan, kesedihan, kesakitan, keputusasaan, dan eksistensi itu sendiri. Nah, penderitaan ini tidak datang dari dunia sekitar teman-teman, tetapi dari diri kita sendiri. Nah, hal itu tuh terletak pada ego yang terbatas, dan juga kesadaran yang relatif dari setiap individu. Nah, ajaran Buddha itu dirancang untuk membantu kita untuk melampaui rasa diri kita tuh yang terbatas. Nah, hanya melalui transformasi diri, kita dapat mengalami rasa kepuasan yang nyata dengan diri kita sendiri dan juga dengan dunia, begitu teman-teman. Dan prinsip ketidakpuasan ini telah diinterpretasikan secara salah, hanya berarti bahwa penderitaan adalah bagian dari yang tak terhindarkan dari sebuah keberadaan. Nah, tetapi Sang Buddha ini ingin mengajarkan bahwa sumber penderitaan itu berasal dari diri kita sendiri, dan dengan optimis menyimpulkan bahwa sesuatu dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakpuasan dasar dari diri manusia. Begitu teman-teman. Terdapat 4 kebenaran di dalam agama Buddha yang dikenal dengan nama The Four Noble Truths. Kebenaran pertama adalah the existence of dissatisfaction. Setiap orang tentunya pernah mengalami ketidakpuasan. Bahkan mungkin saat ini pun kita juga merasakan ketidakpuasan. Tetapi Buddha menggunakan ketidakpuasan itu untuk membebaskan dirinya sendiri. Ketika kita memahami rasa ketidakpuasan itu, apa yang memunculkan rasa tidak puas tersebut, kita dapat mengubah rasa ketidakpuasan itu menjadi perasaan gembira dan kedamaian. Kebenaran kedua adalah craving as the root of dissatisfaction. Perasaan tidak puas yang kita alami muncul dari keinginan yang kita miliki. Keinginan memunculkan sebuah kerangka berpikir yang tidak stabil, di mana membuat kita akan berpikir bahwa keadaan saat ini tidak akan pernah memuaskan kita. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, kita akan cenderung berusaha untuk merubah kondisi saat ini supaya memenuhi keinginan kita. Namun, bahkan ketika keinginan kita terpenuhi, kita tetap merasakan ketidakpuasan. Karena kita menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini tidaklah sesuatu yang tetap atau abadi, sehingga memunculkan suatu rasa frustrasi yang membuat kita tetap akan berusaha merubah keadaan bahkan ketika kita sudah terpenuhi keinginannya. Semakin besar keinginan kita, maka semakin besar pula rasa ketidakpuasan yang akan kita rasakan. Kebenaran ketiga adalah elimination of craving. Menghilangkan keinginan berarti menghilangkan juga ketidakpuasan yang kita rasakan. Namun, bukan berarti kita menghilangkan semua keinginan yang kita rasakan. Ada keinginan-keinginan sehat yang dapat membantu kita bertahan hidup. Misalnya saja keinginan untuk makan, tidur, minum, dan lain-lain yang memenuhi kebutuhan sehari-hari kita misalnya. Keinginan juga bisa meningkatkan keawasan kita. Namun, ketika keinginan tersebut menjadi besar atau tidak terkendali dan kita terlalu dipengaruhi oleh keinginan itu, hal tersebut bisa menimbulkan rasa frustrasi dan menjadi keinginan yang tidak sehat. Sedangkan ketika keinginan kita sangat mudah terpenuhi, hal itu akan membuat kita menjadi pasif dan mudah berpuas diri. Buddha mengajarkan kita untuk menerima kondisi kita saat ini, untuk mensyukuri keinginan-keinginan yang sudah terpenuhi dan tidak terlalu menyesali keinginan yang belum terpenuhi. Pemahaman ini akan mendorong kita untuk berbuat lebih baik untuk mencapai keinginan kita tanpa benar-benar terpancang atau merasa frustasi akan hasil yang akan kita dapatkan nanti. Selain itu, kita juga akan lebih mudah merasa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan hal-hal yang sudah kita capai. Kebenaran yang terakhir, yaitu kebenaran keempat, adalah the Eightfold Path. Buddha mengajarkan kita untuk tidak bersikap terlalu ekstrim dan cenderung mengambil jalan yang berada di tengah. Di dalam The Eightfold Path terdapat 8 prinsip yang dapat digunakan sebagai batasan untuk diri kita.
Kedelapan prinsip ini masuk ke dalam 3 esensial yang diajarkan dalam Buddha. Esensi pertama adalah ethical conduct. Di dalam ethical conduct terdapat 3 prinsip dari The Eightfold Path. Prinsip pertama adalah right speech. Right speech berarti kita tidak boleh pertama berbohong, kedua memfitnah, bergosip, atau mengatakan hal-hal yang dapat memicu ketidakharmonisan, 3. Berbicara omong kosong, dan 4. Berbicara kasar. Buddha selalu mengajarkan kita untuk mengatakan hal-hal yang baik, dan ketika kita tidak bisa mengatakan hal-hal baik, alangkah lebih baiknya untuk memilih diam saja, atau yang disebut the noble silence. Prinsip yang kedua adalah right action. Prinsip ini melarang kita untuk pertama, merusak kehidupan, 2. Mencuri, 3. Berperilaku tidak jujur, 4. Berhubungan seksual yang tidak sah atau tidak dalam pernikahan, 5. Menggunakan narkoba, dan meminum alkohol. Selain itu, di dalam prinsip ini, kita didorong juga untuk selalu berbuat kebaikan terutama terhadap sesama. Prinsip yang ketiga adalah right livelihood. Prinsip ini mendorong kita untuk memiliki mata pencaharian yang tidak merugikan orang lain. Ajaran esensial kedua yang ada di dalam Buddha adalah mental discipline. Di dalamnya terdapat 3 prinsip dari The Eightfold Path. Prinsip pertama adalah right effort, yang berarti kita harus pertama mencegah pemikiran yang kurang bermanfaat untuk muncul. Kedua, jika pemikiran seperti itu muncul, kita harus bisa menghilangkannya atau menyingkirkannya. Ketiga, memfasilitasi atau selalu berusaha berpikir hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang positif. Dan yang keempat, selalu berusaha mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran-pemikiran berkualitas atau bermanfaat yang sudah kita miliki. Yang kedua, ada prinsip right mindfulness. Prinsip ini mendorong kita untuk selalu awas dan mengingat, yang pertama, fungsi tubuh, 2. Sensasi dan perasaan, 3. Aktivitas dan pikiran, dan yang keempat, ide spesifik, pemikiran, dan konsepsi. Untuk mendukung terciptanya right mindfulness, berbagai meditasi sudah dikembangkan di sekolah-sekolah Buddha. Termasuk di dalamnya berkonsentrasi terhadap napas, sensasi, dan aktivitas mental kita. Prinsip ketiga dalam esensi ini adalah right concentration. Psikologi Buddha mendorong kita untuk memahami aktivitas pikiran kita sendiri, sehingga kita dapat menyadari perasaan benci, delusi, dan impuls-impuls negatif yang mungkin muncul dan kita rasakan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa memahami bagaimana impuls-impuls negatif tersebut muncul dan bagaimana cara kita menekan impuls-impuls negatif tersebut. Dengan memahami hal-hal tersebut, kita dapat membangun sebuah fokus sehingga kita dapat berfokus kepada hal-hal yang lebih baik yang bertentangan dengan impuls-impuls negatif yang sudah kita rasakan tadi. Esensi terakhir atau yang ketiga adalah wisdom atau kebijaksanaan. Di dalamnya terdapat prinsip right thought yang memuat pemikiran tanpa pamrih, cinta, dan anti kekerasan. Prinsip yang kedua adalah right understanding yang di dalamnya juga terdapat 2 tingkatan pemahaman. Yang pertama adalah pengetahuan. Termasuk di dalam pengetahuan, yang pertama ada ingatan terakumulasi, dan yang kedua pengetahuan intelektual mengenai suatu subjek atau objek. Tingkatan yang kedua adalah pemahaman yang mendalam. Pemahaman mendalam berarti kita melihat secara jelas tanpa terdisorientasi nama atau label. Pemahaman mendalam membuat kita menjadi lebih awas sehingga pikiran kita terbebas dari suatu ketidakmurnian. Sehingga meditasi membantu kita dalam terbebas dari ketidakmurnian tersebut. Zen berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Dihan.
Nah, dihan ini berarti meditasi. Yang kemudian kata dihan ini berevolusi menjadi chan dalam bahasa Cina dan zen dalam bahasa Jepang. Meditasi adalah disiplin utama dalam zen. Di sana ada 2 gaya utama meditasi zen atau zazen. Nah, zazen ini secara harafiah berarti zen duduk. Dalam meditasi, seseorang dapat dengan mudah duduk dengan kesadaran yang terkonsentrasi, atau seseorang dapat memusatkan perhatian pada sebuah koan. Koan ini adalah pertanyaan atau latihan yang tidak mungkin dapat dipecahkan hanya dengan pemikiran ataupun logika. Koan yang digunakan di Rinzai School of Zen untuk menguji siswa dan mendorong mereka untuk melampaui batas pemikiran serta untuk menggali pikiran mereka yang lebih dalam dan tercerahkan. Banyak koan ini ditemukan dalam dialog antara siswa Zen dan Master Zen. Lainnya juga diambil dari pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru Zen untuk merangsang atau membangkitkan pemahaman dari siswa Zen tersebut. Koan-koan ini biasanya dengan jelas dan langsung dapat menggambarkan suatu aspek dari pemahaman mendalam dari seorang guru Zen tentang apa itu agama Buddha. Dalam merenungkan koan ini, individu tidak boleh terlibat dalam spekulasi intelektual tentang pertanyaan dan jawaban ataupun implikasinya. Namun, tujuan dari koan tersebut adalah untuk memimpin siswa Zen untuk melihat ketidaktahuan mereka sendiri, untuk menarik mereka, dan untuk melampaui konseptualisasi abstrak, dan untuk mencari kebenaran itu sendiri dalam diri mereka. Pendekatan Soto dalam meditasi dapat dianggap sebagai hanya duduk, tanpa koan atau latihan lain untuk mengisi pikiran. Meditator berusaha untuk mempertahankan kesadaran yang terkonsentrasi, di mana tidak tegang atau santai, tetapi benar-benar waspada. Meditator mengamati pikiran yang berlalu tanpa terjebak di dalamnya, dan dengan demikian lupa untuk tetap menjadi pengamat yang sadar. Zazen adalah ekspresi iman, di mana mereka yang tidak memiliki keyakinan tidak akan menerima zazen betapapun banyak yang diajarkan. Jika Anda tidak mempercayai keheningan ini dan luasnya keberadaan ini, jika Anda tidak merendam diri di dalam alam ini, bagaimana Anda bisa mempercayai diri sendiri? Meditasi merupakan disiplin penting untuk mengembangkan kedamaian dan ketenangan batin, serta untuk belajar berkonsentrasi dan tetap seimbang. Berlatih zazen ini bagaikan mandi. Ini membersihkan pikiran secara teratur, seperti mandi membersihkan tubuh. Nah, dalam meditasi Buddhis, kita tidak belajar untuk berjuang dalam jenis pencerahan yang akan terjadi ya 5 atau 10 tahun dari sekarang, tetapi kami berlatih sehingga setiap momen kehidupan dapat menjadi kehidupan yang nyata. Dan oleh karena itu, ketika kita bermeditasi, kita duduk untuk duduk. Kita tidak duduk untuk sesuatu yang lain. Jika kita duduk selama 20 menit, ya berarti 20 menit ini seharusnya memberikan kita kegembiraan dan kehidupan. Nah, di sekolah Soto Zen, siswa belajar bahwa aspek terpenting dari pelatihan menyangkut kehidupan sehari-hari mereka, dan bahwa masing-masing harus mempelajari bagaimana menghadapi koan pribadinya sendiri, seperti teka-teki kehidupan sehari-hari. Koan pribadi tidak memiliki solusi akhir. Masalahnya dapat ditangani dengan mengubah sudut pandang seseorang, sebuah proses yang dihasilkan dari perubahan kepribadian seseorang. Masalah tidak akan pernah berubah, tetapi sikap seseorang terhadapnya dan cara seseorang mengatasinya akan berubah. Individu tidak akan memecahkan masalah koan, tetapi belajar untuk menanggapinya pada tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, Gautama memulai pencarian agamanya dengan harapan dapat memecahkan koan penyakit, usia tua, dan kematian. Bahkan setelah ia menjadi Buddha, masalah ini tetap ada. Sang Buddha tidak menjadi abadi atau awet muda. Namun, tingkat pemahamannya yang baru melampaui perhatian pribadinya yang sebelumnya dengan masalah-masalah ini. Koan pribadi beberapa orang melibatkan rasa tidak mampu, perasaan tidak cukup tahu, tidak mampu mencapai cukup, dan koan utama orang lain berkisar pada rasa puas diri, perasaan bahwa tidak diperlukan kemajuan yang lebih lanjut, atau pemeriksaan diri yang mengarah pada perubahan pribadi.
penting untuk diingat bahwa latihan meditasi adalah tujuan untuk diri sendiri, bukan hanya untuk mencapai sesuatu. Oke teman-teman, yang selanjutnya ada yang namanya enlightenment. Nah, enlightenment atau pencerahan, nah itu cenderung menyesatkan karena tampaknya istilah enlightenment atau pencerahan ini merujuk pada suatu keadaan yang dapat dicapai oleh seseorang secara permanen. Nah, hal ini kan tentu saja berlawanan dengan konsep Buddha tentang kekekalan yang tadi udah kita jelaskan di bagian the three existence tadi, teman-teman. Nah, terus salah satu istilah Buddhis yang berhubungan dengan pencerahan ini adalah nirwana. Nah, nirwana itu adalah keadaan pikiran di mana semua keinginan kita tuh telah padam dan dicapai melalui disiplin diri, melalui meditasi yang nanti kita lakukan, dan juga ada realisasi dari ketidakkekalan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Nah, nirwana ini juga berarti kepunahan, khususnya kepunahan semua konsep dan gagasan kita kayak tadi udah dibahas di three existence tadi, teman-teman. Dan konsep kita tentang berbagai hal itu ikutan tidak kekal atau mengalami kefanaan juga, begitu teman-teman. Dan salah satu istilah Jepang yang digunakan dalam Zen adalah satori. Nah, satori ini secara harfiah berarti pemahaman secara intuitif. Nah, istilah lain adalah kenso yang berarti melihat ke dalam alam sendiri. Nah, kedua istilah ini merujuk pada pengalaman langsung individu tentang kebenaran ajaran Buddha. Nah, pengalaman itu tidak statis atau tidak tetap. Nah, hal itu adalah keadaan makhluk yang progresif, selalu berubah secara dinamis. Hal ini sama dengan konsep aktualisasi diri dari Maslow. Nah, pencerahan atau enlightenment itu adalah sebuah kedamaian dan harmoni yang sempurna. Nah, jika kita berpikir pencerahan itu adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan, nah pencerahan tersebut akan muncul di depan kita dan kita akan terburu-buru untuk menggapai pencerahan tersebut. Tetapi semakin kita terburu-buru untuk mendapatkan pencerahan tersebut, semakin banyak pencerahan itu yang menghindari kita. Nah, oleh karena itu kita harus mencoba lagi menggapainya dengan usaha yang lebih besar. Dan pada akhirnya ketika kita mencoba dengan usaha yang lebih besar, kita bisa mendapatkan pencerahan yang kita inginkan, seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Tradisi Theravada dan Mahayana mengandung konsepsi yang berbeda tentang sifat manusia yang ideal. Cita-cita Theravada adalah arahat, yaitu seseorang yang telah sepenuhnya memotong semua batasan keterikatan pada keluarga, kepemilikan, dan kenyamanan untuk menjadi bebas sempurna dari dunia ini. Arahat secara harfiah berarti orang yang telah membunuh musuh, atau orang yang telah mengatasi semua nafsu dalam proses disiplin spiritual yang intens. Arahat pada dasarnya seorang petapa duniawi yang telah mencapai pembebasan dari kesombongan, keegoisan, kebencian, dan keserakahan, serta telah mengembangkan kebijaksanaan dan welas asih. Arahat mencari nirwana atau pembebasan dari penderitaan melalui penghapusan keinginan. Individu yang mengalami transformasi demikian mengalami nirwana sebagai kebenaran yang mutlak atau realitas tertinggi, suatu keadaan di luar dunia fenomena yang selalu berubah ini. Cita-cita Mahayana adalah bodhisattva, yang secara harfiah berarti makhluk pencerahan. Bodhisattva adalah makhluk yang sangat welas asih dan yang telah bersumpah untuk tetap berada di dunia sampai semua yang lain dibebaskan dari penderitaan. Dengan benar-benar memahami prinsip tidak mementingkan diri sendiri, Bodhisattva menyadari bahwa dia adalah bagian dari semua makhluk hidup lainnya, dan bahwa sampai semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan, dia tidak akan pernah mencapai pembebasan sepenuhnya. Bodhisattva ini bersumpah untuk tidak memasuki nirwana sampai setiap makhluk hidup, setiap helai rumput pun tercerahkan. Makhluk sebanyak yang ada di alam semesta, makhluk yang lahir dari rahim ataupun makhluk yang lahir dengan keadaan yang ajaib, atau makhluk apapun itu yang berbentuk ataupun tanpa bentuk, dengan persepsi ataupun tanpa persepsi, ya apapun itu yang dapat dipahami atau yang tidak dapat dipahami, semua ini yang harus mengarah ke nirwana. Belas kasih yang dimaksud di sini adalah kebajikan agung Bodhisattva. Hasil dari benar-benar merasakan penderitaan semua orang lain sebagai milik sendiri. Dari sudut pandang Mahayana, sikap ini adalah pencerahan. Dalam pengalaman pencerahan, dunia tidak dilampaui, tetapi ego egois.
Jalan bodhisattva berarti meninggalkan dunia, tetapi bukan makhluk di dalamnya. Jalan arahat menekankan pada kepencarian kesempurnaan batin dan pengabaian dunia tanpa tekanan pada pelayanan. Sikap arahat adalah bahwa mereka yang ingin membantu orang lain harus terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri. Seseorang yang tersesat dalam delusi tidak efektif dalam membantu atau mengejar orang lain. Oleh karena itu, pengembangan diri secara alami harus didahulukan. Kedua cita-cita ini dapat dilihat sebagai pelengkap daripada kontradiktif. Model arahat berfokus pada disiplin diri, sedangkan cita-cita bodhisattva menekankan pada pelayanan kepada orang lain. Keduanya merupakan unsur penting dalam pertumbuhan dan perkembangan batin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinamika pada Buddha Zen. Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan pertumbuhan psikospiritual dalam aliran Buddha Zen dapat terlihat melalui gambar pengembala sapi. Gambar ini menunjukkan contoh adanya kesadaran yang sering dibahas dalam psikologi barat. Pada tulisan-tulisan Zen juga membahas mengenai hambatan atau permasalahan yang disebut sebagai three fires atau keserakahan dan kebencian, delusi, serta masalah kesombongan atau egoisme. Yang pertama, pertumbuhan psikologi. Untuk mengetahui perkembangan siswanya, Master Zen seringkali membahas hal tersebut dengan menggambarkan ilustrasi pengembala sapi yang secara grafis dapat menjelaskan pemikiran Zen. Seorang guru juga menjelaskan beberapa poin utama dari konseling tingkat lanjut, yaitu apabila kita melanjutkan proses konseling dengan zazen atau meditasi, maka kita akan mencapai titik penjinakan lembu atau yang dapat diartikan bahwa kita telah memahami ajaran agama Buddha. Hal ini juga disebut dengan tahap keempat. Tahap ini diikuti dengan tahap kesadaran, di mana masa pencerahan dan ego dipandang sebagai suatu hal yang sama. Selanjutnya pada tahap ketujuh, yaitu melupakan lembu, dan yang kedelapan merupakan lembu ditambah dengan diri sendiri. Kemudian tahapan yang kesembilan adalah kelas pencerahan yang besar. Serta yang terakhir merupakan tahapan di mana seseorang bergerak seperti dirinya sendiri, dan tidak lupa untuk membantu orang lain, serta terbebas dari semua pengalaman pencerahan. Selanjutnya yaitu hambatan dalam pertumbuhan. Dalam pengajaran Buddha, hambatan utama dalam pertumbuhan didasarkan pada 3 hal, yaitu three fires atau keserakahan, kebencian, dan delusi. Setiap individu kemungkinan memiliki 3 hal tersebut. Akan tetapi pasti ada beberapa hal yang mendominasi dalam diri individu. Semua dapat berubah tergantung dengan situasi apa yang akan merangsang dan membangkitkan hal-hal dalam diri individu. Perkenalkan, nama saya Angela Okta Kurniarel Kristiadi dengan NIM 80 2019 120. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan three fires yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Hambatan untuk pertumbuhan dalam pengajaran Buddhisme dikenal dengan sebutan three fires, yaitu ada 3 hambatan yang menjadi hambatan utama di dalam setiap diri individu manusia. 3 hambatan dalam diri individu manusia. Yang pertama ada keserakahan, kebencian, dan delusi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ketiganya. Keserakahan merupakan suatu masalah besar bagi manusia. Individu cenderung menginginkan hal-hal yang lebih dari apa yang mereka miliki. Contohnya, mereka ingin memiliki makanan yang cukup, atau bahkan mereka ingin memiliki makanan yang lebih. Begitu juga dengan kebutuhan yang mereka ingin penuhi seperti keuangan, kebahagiaan, maupun pakaian yang bagus. Mereka menginginkan semua yang lebih di dalam kehidupan mereka. Kitab suci Buddha menjelaskan bahwa manusia yang didominasi oleh keserakahan akan memiliki sikap kesombongan, ketidakpuasan, bahkan iri hati, serta kelicikan. Yang kedua ada kebencian. Individu yang didominasi oleh hal kebencian memiliki emosi yang tajam dan mudah untuk marah. Mereka akan hidup terus-menerus dengan berkelahi, menyimpan dendam, mudah meremehkan orang lain, arogansi, bahkan iri hati di dalam kehidupannya. Kemudian yang selanjutnya adalah delusi. Dalam three fires, delusi yang dimaksud mengacu pada kurangnya kesadaran diri, kekosongan, serta kebingungan. Individu yang mengalami delusi cenderung sulit untuk memutuskan suatu hal dan berkomitmen dengan sesuatu, karena segala sesuatu yang mereka pikirkan, termasuk reaksi dan opininya, merupakan hayalan dirinya menjadi sosok orang lain. Buddha menawarkan individu untuk dapat mengendalikan keserakahan, menyediakan cara untuk mengatasi kebencian, dan mengatasi kesadaran. Satu ajaran yang diajarkan dalam meditasi Zen ini dapat mengatasi 3 rintangan. Keserakahan dapat berubah menjadi kasih sayang, benci dapat berubah menjadi cinta, dan delusi menjadi kebijaksanaan.
Lalu selanjutnya adalah structure. Structure yang pertama adalah body. Konsep Buddhis tentang jalan tengah sangat penting dalam sikap seseorang terhadap tubuh. Itu tidak melibatkan pemanjaan penuh dari semua keinginan seseorang atau asketisme ekstrim atau penyiksaan diri. Upacara waktu makan yang dibacakan di kuil-kuil Zen menegaskan 4 hal ini. Gigitan pertama adalah membuang semua kejahatan. Lalu gigitan kedua adalah agar kita bisa berlatih dengan sempurna. Lalu gigitan ketiga sangat membantu semua makhluk. Dan yang terakhir kita doakan agar semua diberi pencerahan. Hyakojo, pendiri kehidupan monastik Zen, selalu bekerja dengan para biksu dalam pekerjaan kasar. Bahkan ketika ia berusia 80-an. Ia berkata bahwa saya tidak mengumpulkan jasa yang pantas untuk mendapatkan layanan dari orang lain. Namun jika saya tidak bekerja, saya tidak punya hak untuk makan. Ia juga berpendapat bahwa tubuh adalah kendaraan untuk melayani orang lain dan untuk mengejar kebenaran. Itu harus dirawat dengan pemahaman ini. Lalu yang kedua adalah social relationship. Kesalahpahaman umum yang ditemukan dalam semua disiplin meditatif adalah ketenangan atau penarikan diri dari dunia agar tidak mengganggu kedamaian meditatif seseorang. Ajaran Buddha menekankan tanggung jawab, kebalikan dari penarikan. Meditasi tidak pernah berakhir dengan sendirinya, karena setiap orang memiliki atau lebih tepatnya sifat Buddha. Idealnya kita harus memandang semua manusia lainnya sebagai Buddha dan berkata pada diri kita sendiri, bahwa ini dia Buddha, bagaimana saya bisa membantunya. Buddha tidak pernah berada di luar dunia penderitaan ini. Tidak di luar kebutuhan akan bantuan dan kasih sayang. Interaksi sosial menawarkan peluang penting untuk mempraktikkan cita-cita dan prinsip Buddhis. Seseorang yang sedang mabuk dapat diperlakukan sebagai Buddha yang mabuk. Namun tidak diizinkan untuk mengganggu orang lain, tetapi diperlakukan dengan sopan. Sama halnya dengan seseorang yang berperilaku dengan niat salah atau jahat dapat dilihat sebagai bayi Buddha. Individu perlu diajar, tetapi tidak pernah dihukum demi balas dendam atau diusir sebagai jahat atau tidak berharga. Karena jika orang ini diusir, demikian pula dengan Sang Buddha. Selain itu, hubungan sosial memungkinkan individu untuk mempraktikkan kesadaran tenang yang dikembangkan dalam meditasi. Lalu yang ketiga adalah will. Pelatihan adalah proses yang berjalan karena realisasi prinsip-prinsip Buddha tidak ada habisnya. Seseorang yang berhenti dan tetap puas dengan pengalaman awal yang mencerahkan akan segera meninggalkan apa-apa selain kenangan indah. Lalu yang terakhir adalah emotion. Tujuan penting dari pelatihan Buddhis adalah untuk belajar mengendalikan emosi seseorang daripada dikendalikan olehnya. Sebagian besar emosi baik, tetapi hanya sedikit orang yang mengalami emosi mereka dengan benar atau tepat. Mereka menjadi marah atau murka karena hal-hal sepele, menekankan perasaan mereka, dan membawa emosi ke dalam situasi yang jauh dari sumber kemarahan. Melalui pelatihan, siswa Zen secara bertahap mengembangkan kesadaran meditatif dalam semua kegiatan sehari-hari. Ketika siswa menjadi lebih sadar akan reaksi emosional terhadap berbagai situasi, emosi cenderung kehilangan pegangannya. Salah satu guru Zen berkomentar bahwa jika seseorang menunjukkan kemarahannya, tampilannya harus seperti ledakan kecil atau petir. Namun kemarahannya kemudian sepenuhnya dialami dan dapat dihilangkan sepenuhnya sesudah itu. Keadaan emosional Buddhis yang ideal adalah welas asih, yang dapat dianggap sebagai emosi yang melampaui perasaan kesatuan dengan semua makhluk lain, buah dari pengalaman non-dualitas. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan struktur yang bagi pada bagian intelek atau bagian kecerdasan. Pada pelajaran Buddhis ada langkah penting awal yang harus dilakukan, yaitu mempelajari kitab suci dan pemahaman intelektual dalam ajaran Buddha. Tapi dalam intelektual ini akan bisa menjadi masalah bagi individu ketika ketergantungan karena menjadi penghalang pada pencerahannya. Seperti Ananda, salah satu murid Buddha yang pintar, mengingat semua ceramah dengan baik, tetapi mengalami hambatan dalam pencerahan, sehingga ia membutuhkan waktu 5 kali lebih lamanya dibanding orang lain. Ia menjadi seperti ini karena ia terlalu mencintai pembelajaran dan terlalu terikat dengan gurunya. Kecerdasan murni dan penerapan abstrak itu berguna bagi seorang individu, tetapi tidak cukup hanya untuk memahami dirinya maupun dunia di sekitarnya. Kecerdasan bukanlah hal yang memuaskan kebutuhan individu. Pemahaman kecerdasan dapat diperdalam dan diperjelas melalui meditasi serta latihan dalam kehidupan sehari-hari dengan sesuai dengan prinsip Buddha. Lalu self atau diri. Pada Buddha, ada perbedaan antara diri yang lebih rendah dengan diri yang lebih tinggi. Diri yang lebih rendah itu yaitu ego dan kesadaran yang terdapat dalam pikiran dan dalam tubuh individu. Dalam kesadaran ini harus dilampaui untuk mengembangkan rasa kesatuan dengan baik dan dengan alam. Kesadaran diri rendah ini tercipta karena adanya perasaan tidak mampu individu, yaitu semakin individu merasa tidak aman atau tidak dapat memadai apa yang dirasakan, maka ego tersebut akan meningkat. Individu menjadi sosok yang utuh dan terintegrasi, maka diri lebih rendah akan berkurang secara alami karena individu tidak pernah kehilangan egonya, tetapi individu yang dewasa itu bisa mengendalikan egonya. Lalu diri yang lebih besar adalah ketika individu bisa mengidentifikasikan dirinya sendiri saat ia bisa merangkul seluruh makhluk hidup dan semua ciptaan yang pada tingkat pemahaman ini merupakan elemen penting dalam pengalaman pencerahan. Dalam mengidentifikasi menjadi diri yang lebih besar, bukan berarti diri yang lebih kecil harus disingkirkan, tetapi ini bisa dilatih melalui di mana individu bisa membawa transendensi diri yang lebih rendah darinya sehingga tidak didominasi oleh yang rendah. Dalam Buddha terdapat seni yaitu Bodhisattva Monju, yaitu sebuah seni yang menggambarkan seorang monju sedang duduk dalam meditasi dengan tenang dan duduk di atas seekor binatang buas yang sedang terjaga dengan mata garang yang terbuka lebar. Binatang ini melambangkan ego, alat yang berguna tetapi tidak bisa dibunuh meskipun harus diawasi dan diduduki dengan kuat. Lalu ada teacher atau guru. Dalam individu dikatakan sebagai guru dalam Buddha adalah orang yang hidup dengan prinsip Buddhis yang dimana jika individu tersebut gagal harus mengakui kegagalan yang dialaminya. Murid-murid yang mendekati guru sebagai contoh ideal untuk diikuti karena sebagai Buddha yang hidup, namun guru Zen menyadari mengenai keterbatasan dan mencoba untuk memisahkan diri dari murid dengan menempatkan dirinya di atas tumpuan. Murid harus mengenali kemanusiaan dan kekurangan dari guru mereka, tetapi tetap mengenali Buddha dalam diri guru lepas dari kesalahan yang dilakukan oleh gurunya. Dulu, pada zaman dahulu, kuil Buddha tidak memiliki patung Buddha, hanya memiliki jejak kakinya karena menjadi pengingat bagi siswanya yaitu engkau harus pergi sendiri, para Buddha hanya menunjukkan jalan. Selain itu, ada gambar Buddha yang membuat siswa dapat percaya bahwa seorang guru harus terlihat seperti Buddha dan hanya merekalah yang bisa menyerupai gambar tersebut sehingga mereka menjadi guru. Gambar Buddha itu merupakan simbol kualitas mental yang seperti kebijaksanaan ataupun kasih sayang yang dimaksudkan untuk mengingat individu akan kualitas diri yang dimiliki oleh individu bukan hanya sebagai ikon untuk disembah. Oke, selanjutnya adalah evaluation. Pada evaluation ada hal yang menarik yaitu pendekatan dialektika. Pendekatan dialektika ini
memanifestasikan diri dalam hampir semua sebagai kehidupan dan pemikiran dalam Buddhis. Hal ini memberikan ketegangan yang kreatif sekaligus cara untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki dan akan bergerak menuju kepada yang ideal. Dengan mengatakan hal tegas seperti ini dan itu yang benar, itu merupakan pengabaian terhadap prinsip ketidakkekalan. Tetapi jika kita juga menggunakan kata-kata kalimat yang berkebalikan, itu pun juga sama menyesatkannya. Sehingga penggunaan kalimat yang bisa digunakan adalah emang demikian dan tidak demikian. Dialektika Buddhis pun juga berguna untuk para guru. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa guru Buddha merupakan seseorang yang individu yang mengetahui keterbatasan dirinya dan mengakuinya pada siswa yang dimiliki guru tersebut. Namun, guru agama hanyalah manusia biasa, yang dimana semua memiliki ketidaksempurnaan dan kelemahan, yang dimana bisa menimbulkan kemunafikan dikarenakan ingin menunjukkan kesempurnaan kepada para murid. Terkecuali ketika mereka sudah mengakui keterbatasan mereka akan cenderung untuk menjadi egois dan defensif terhadap sekecil kesalahan sekecil apapun. Bagi para murid, mereka memandang bahwa seorang guru memiliki kesempurnaan, sehingga mereka menghindar dari untuk menerima pertanggungjawaban mengenai perkembangan mereka. Karena murid melihat bahwa mereka tidak dapat membuat hubungan antara ketidaksempurnaan tersebut dengan kesempurnaan guru yang dimiliki secara nyata. Sehingga mereka memilih untuk tidak berusaha melanjutkan pelatihan dan disiplin mereka karena murid meyakini bahwa guru adalah master yang dapat mencapai segala hal yang murid tidak bisa lakukan. Dalam Zen sendiri terdapat gagasan sendiri yang berarti pelatihan merupakan pencerahan. Terdapat gagasan yaitu pelatihan merupakan pencerahan. Proses peserta pelatihan yang mempertahankan sikap ini akan terhindar dari jebakan dalam rupa perangkap bekerja untuk cita-cita yang tidak dapat dicapai. Siswa yang berusaha terus-menerus untuk tujuan atau penghargaan di masa depan, maka ia merupakan seorang yang tidak sepenuhnya terlibat di masa sekarang. Praktik yang dilakukan dalam Zen dan dalam kehidupan sehari-harinya tidak terpisahkan yang dimana menjadi satu pandangan yang sama dan satu. Hidup harus jalani dengan kesadaran penuh, dengan menerima dan memenuhi persyaratan kehidupan sehari-hari. Nah, psikologi agama Buddha bertumpu pada gagasan tentang tidak ada dirinya yang terpisah, tidak kekalahan segala sesuatu dan fakta kesedihan. Manusia menderita karena delusi diri, berjuang untuk memiliki apa yang pasti hancur dan karena keinginan. Sang Buddha tidak berhenti dengan diagnosis belaka. Dia menyatakan bahwa obatnya adalah untuk mencapai keadaan yang lebih tinggi, di mana pengetahuan diri telah membatas delusi, keterikatan, dan keinginan. Tidak ada doktrin akhir atau dogma karena tidak ada kebenaran mutlak ataupun bahkan seorang Buddha mutlak dalam menghadapi ketidakkekalan. Ajaran Buddha berorientasi pada realitas manusia. Mereka bertujuan menghilangkan rasa ketidakpuasan dan ketidakmampuan yang disebabkan oleh ego yang terbatas. Dalam bagian dikutip dari awal bab ini, Sang Buddha dilaporkan telah mengatakan kepada murid-muridnya untuk tidak mengikuti ajaran apapun dalam menanggapi reputasi atau keterampilan guru tertentu dengan kata-kata, tetapi mengandalkan penilaian dan pengalaman mereka sendiri. Kriteria terakhir untuk Zen adalah pengalaman, pengajaran dan disiplin yang membantu orang untuk menjadi manusia lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan lebih lengkap dianggap sebagai Buddhisme yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai perkembangan terakhir dari pengaruh Buddhisme terhadap bidang psikologi yang berdampak signifikan terutama dalam bidang psikoterapi. Pada tahun 1970, Erich Fromm menunjukkan bahwa Zen dan juga psikoanalisis merupakan sebuah media untuk berinteraksi secara efektif, di mana fokus dari Zen dan juga psikoanalisis adalah untuk melihat ketidaksadaran, ketidaktahuan akan diri sendiri, dan juga wawasan mengenai realitas, sehingga
Seseorang dapat menemukan kebenaran melalui dialog dengan dirinya sendiri. Kemudian pada tahun 1991, Sung menekankan bahwa prinsip dasar antara terapi Gestalt dan juga Buddhisme adalah sama, di mana menekankan pentingnya hidup penuh perhatian di masa sekarang dan juga menggunakan kesadaran sebagai sebuah alat untuk perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah memecahkan suatu masalah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh seorang tersebut. Nah, dalam perkembangannya ini terdapat dua aliran Buddhisme yang menjadi populer dan juga berpengaruh di Amerika Serikat, yaitu Buddhisme Tibet dan juga Buddhisme Theravada. Buddhisme Tibet sendiri merupakan sub-aliran Mahayana yang menggunakan pemanfaatan praktik untuk memanfaatkan energi mental dan juga fisik seseorang melalui ritual visual, yoga, dan juga meditasi. Nah, Buddhisme Tibet ini juga berfokus pada pengaturan perasaan, pikiran, dan juga tingkah laku untuk meningkatkan welas asih dan juga cinta kasih. Sedangkan Buddhisme Theravada berfokus pada pembebasan diri dengan cara menggunakan disiplin diri untuk memperbaiki diri dengan mengembangkan kebijaksanaan dan juga welas asih, serta membebaskan diri dari musuh seperti kesombongan, keegoisan, kebencian, keserakahan, dan juga keterikatan akan duniawi. Banyak karya yang mengeksplorasi Buddhisme Theravada. Nah, ada seorang psikolog transpersonal yang terkenal telah menulis tentang meditasi dan keadaan kesadaran dalam tradisi Theravada. Kemudian ada tokoh penting lainnya seperti Jack Kornfield yang merupakan psikolog transpersonal juga dan guru meditasi Buddhis. Nah, dalam artian tertentu, Buddhisme sebagai psikologi masih merupakan bagian dari budaya manusia yang mempengaruhi tetapi tidak benar-benar menembus kehidupan Amerika. Nah, untuk menembus kehidupan Amerika, agama Buddha ini harus diterima sebagai agama dan Zazen harus dipraktikkan sebagai tujuan itu sendiri. Pada abad ke-19, orang Barat tidak menerima agama Buddha sebagai agama karena tampaknya tidak untuk berdoa. Meskipun Buddhisme ini kelihatannya tidak memiliki doa, tetapi Buddhisme ini memiliki yang namanya dhyana. Dhyana ini seperti zazen atau meditasi, dan dhyana sama persis seperti doa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori langsung dari Zen. Nah, teori langsung dari Zen ini berasal dari kutipan buku harian yang berjudul The White Ghost karya Ji Kenneth tahun 1977. Nah, terdapat beberapa poin utama yang ditampilkan dalam kutipan tersebut. Yang pertama yaitu lidah yang kita gunakan untuk makan, untuk berkata-kata, ataupun untuk membedakan rasa, itu yang kita anggap merupakan hal yang sama namun sebenarnya berbeda. Nah, hal ini sama dengan ajaran Buddha di mana untuk menghentikan penderitaan itu perlu menekankan pada pemahaman yang mendalam mengenai introspeksi diri dan juga pikiran sambil mengembangkan kebijakan moral. Nah, Sang Buddha ini menjelaskan bahwa konsep lidah itu sama seperti pikiran, di mana pikiran itu sulit untuk kita kendalikan, bersifat cepat, ringan, dan juga bergerak dan masuk kemanapun yang kita inginkan. Karena pikiran itu sebenarnya awalnya kita mikirnya itu sama, tapi ternyata sebenarnya pikiran itu merupakan hal yang berbeda. Apa yang kita pikirkan itu merupakan hal-hal yang berbeda semuanya, dan kita bisa bergonta-ganti memikirkan dari satu hal ke hal yang lain itu dengan sangat cepat. Oleh karena itu, alasan kenapa pikiran itu merupakan hal yang sangat sulit dikendalikan. Nah, pikiran yang sulit dikendalikan itu bisa menjadi sumber masalah bagi diri kita. Nah, untuk melatih dan juga menjinakkan pikiran, ajaran Buddha sendiri menerapkan salah satu metode yang dikenal sebagai meditasi. Nah, meditasi sendiri adalah kondisi mental yang akan menuntun pikiran untuk bisa memperoleh ketenangan dan juga mengembangkan pengetahuan terkait pandangan ataupun wawasan. Nah, dalam keadaan ini, individu akan diharuskan untuk mampu menahan, mengekang, dan juga menaklukkan pikiran-pikiran yang tidak bajik dengan pikirannya atau dengan dirinya sendiri secara langsung. Artinya, individu itu harus menahan diri dari 3 kondisi tidak bajik, yaitu keserakahan, delusi, dan juga kebencian yang merupakan halangan dan rintangan dalam mencapai peningkatan mental, sehingga individu mengalami halangan untuk mencapai jiwa yang sehat. Nah, kemudian ajaran Buddha sendiri itu juga dikenal sebagai psikologi dari perspektif moral, di mana Sang Buddha ini membuat psikologi analisis pikiran yang memiliki tujuan moral sehingga mampu membersihkan pikiran dari keadaan-keadaan yang tidak bajik.
Oleh karena itu, konsep meditasi dalam Buddha dan juga psikologi itu memiliki kesamaan, yaitu berhubungan dengan pikiran dan juga pengalaman yang kita miliki. Nah, ketika individu melakukan meditasi, maka ia akan melakukan yang namanya introspeksi diri terhadap pengalaman-pengalaman yang ia miliki untuk memahami lebih dalam mengenai dirinya sendiri itu seperti apa. Contohnya emosi yang ia rasakan dan juga perilaku yang ia miliki gitu. Nah, jadi semua emosi, perasaan, pikiran, perkataan, tindakan itu sebenarnya merupakan ekspresi sifat kebudayaan. Nah, di mana semuanya itu merupakan bagian dari diri kita dan tidak terpisahkan dari diri kita. Nah, itu merupakan pengalaman-pengalaman yang kita akan introspeksi dalam meditasi. Lalu poin selanjutnya adalah individu harus memiliki kensho sebelum menerima segal dari sang guru. Nah, artinya adalah ketika individu melakukan introspeksi terhadap pengalaman-pengalaman yang dia miliki selama meditasi, maka individu juga akan mulai memahami penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, kemudian juga jalan menuju lenyapnya penderitaan, sehingga individu tersebut akan mengakhiri penderitaannya dan akan memiliki pandangan serta mencapai dhamma atau pedoman hidup yang benar. Nah, dhamma yang telah didapat itu akan membantu individu untuk mencapai pencerahan yang mendalam, atau dalam hal ini adalah kesadarannya mendalam terhadap pengalaman-pengalamannya, yang dimana akan membantu individu itu akan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan juga pribadi yang memiliki jiwa yang lebih sehat, di mana jiwa yang lebih sehat ini merupakan perwujudan sebenarnya dari pedoman itu. Ada studi kasus. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Haris dan kawan-kawan tahun 2019 mengenai pengaruh pelaksanaan meditasi pernapasan terhadap penurunan rasa cemas pada penderita fobia gelap. Nah, pada tahap pertama setelah melakukan post-test, terdapat hasil bahwa 3 subjek memiliki rasa cemas pada tingkat yang sedang dan 2 subjek memiliki rasa cemas pada tingkat yang berat. Setelah itu, peneliti memberikan treatment berupa meditasi pernapasan. Jadi subjek diajarkan untuk melakukan meditasi pernapasan untuk bisa menurunkan rasa cemas yang dialami masing-masing peserta. Setelah diberikan treatment, kemudian subjek itu dites kembali dan ternyata ada penurunan tingkat kecemasan subjek, di mana 3 subjek memiliki rasa cemas pada tingkat ringan dan 2 subjek yang tadi pada tingkat berat terjadi penurunan kecemasan pada tingkat yang sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meditasi pernapasan berperan dalam menurunkan tingkat kecemasan pada penderita fobia gelap. Studi kasus kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Betan dan kawan-kawan pada tahun 2021 mengenai pengaruh meditasi pernapasan terhadap stres lansia selama masa pandemi COVID-19 di UPTD Budi Agung Kupang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa pandemik, stres pada lansia itu muncul karena tidak bisa dapat bersosialisasi dengan melakukan aktivitas sebelumnya. Hal ini kemudian membuat mereka menjadi cemas. Adanya ketakutan juga terhadap penularan COVID-19 mengakibatkan stres pada lansia itu muncul. Nah, dalam hal ini meditasi bisa menjadi salah satu alternatifnya. Nah, meditasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meditasi pernapasan, di mana meditasi ini akan memusatkan pikiran pada keluar masuknya napas sehingga dapat meningkatkan relaksasi dan menurunkan stres pada lansia. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa meditasi pernapasan terbukti berpengaruh terhadap tingkat stres lansia, yaitu dapat menurunkan tingkat stresnya. Studi kasus yang ketiga adalah pengaruh meditasi mindfulness terhadap mental toughness pada atlet lari 400 meter. Nah,
Mental toughness adalah salah satu komponen psikologis yang dapat menentukan keberhasilan atlet dalam arena kompetensi. Nah, dalam hal ini praktek meditasi mindfulness dapat meredam emosi, tekanan, dan stres yang dialami atlet. Dengan menstabilkan perasaan tersebut, maka aspek-aspek mental toughness itu dapat terpenuhi. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Huda dan Jana pada tahun 2018 yang memberikan perlakuan berupa meditasi mindfulness untuk mengetahui efek yang timbul terhadap mental toughness atlet lari 400 meter ini. Setelah diberikan treatment, hasil yang didapatkan adalah adanya pengaruh yang diberikan oleh meditasi mindfulness terhadap peningkatan mental toughness. Jadi, meditasi mindfulness ini membuat atlet memiliki keyakinan diri dan kontrol diri sehingga menjadikan atlet lebih percaya diri dan siap menghadapi pertandingan. Hal ini berarti meditasi mindfulness ini berpengaruh pada aspek mental toughness atlet. Di studi kasus tersebut disimpulkan bahwa meditasi berpengaruh pada penurunan kecemasan, penurunan tingkat stres, dan peningkatan mental toughness. Hal ini dikarenakan meditasi dapat berpengaruh pada keyakinan dan kontrol diri seseorang, sehingga orang tersebut dapat menyelesaikan masalah psikologis yang dihadapinya.